Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, apa kabar nih semuanya, sehat? Sehat, Bu. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bang Radit boleh pimpin doanya? Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdiri. Kepada Ibu Guru, beri salam. Iya, selamat pagi semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba dicek dulu kerapiannya kita. Ada nggak kira-kira baju kita yang keluar, atau ada nggak yang nggak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita? Aman semuanya? Udah dicek? Oke, silakan Bang Zaid, pakai dulu dasinya, dirapikan. Oke, baik, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini cuacanya begitu bersahabat ya. Oke. Baik, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama ada si Anggi, ada? Oke. Ada Kakak Cantika? Oke. Dea? Oke, Dea. Dina? Dina sehat? Oke. Diana? Oke. Dwi? Cantik kali kamu, Dwi ya. Terus ada Kasia. Oke. Anugrah. Azam. Oke. Azam gak hadir ya? Oke, Azam gak hadir. Kenapa ini dia? Sakit. Oke. Mirza. Meli. Oke. Moza. Oke, Kak Moza. Aldi. Sehat Aldi? Waduh. Ngapel tuh kemana tadi malam? Ngapel kemana tadi malam? Baik. Haikal. Oke. Lutfil. Oke. Abang Rifki. Ya. Abang Saidi. Oke. Radit. Rasya. Oke. Hadir. Sarah. Oke. Yahya. Oke. Dan Zaid. Oke. Berarti hari ini yang gak datang hanya si Azam ya. Sakit apa dia, nak? Demam ya? Oke, kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita untuk belajar bersama-sama ya. Oke. Baik, untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, by the way semalam hari apa ya? Iya, Sumpah Pemuda. Semalam hari Sumpah Pemuda. Kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi lagu kebangsaan. Ada yang mau mimpin untuk menjadi dirjen? Oke, Kak Dwi silakan. Teman-teman yang lain, kita ikut nyanyi lagu kebangsaan ya. So
Baik. Terima kasih Kakak Dwi. Iya. Baik. Jadi lagu kebangsaan yang kita nyanyikan tadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa menghargai para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, berikutnya, jadi sekarang itu musim sakit ya. Jadi kalian juga harus sering ataupun banyak mengkonsumsi air putih. Karena bagaimanapun air putih ini ya, air putih ini itu sangat banyak manfaatnya. Walaupun dia nanti hanya sifatnya itu sederhana, kan air putih ini sederhana ya? Benar nggak sih? Air putih ini dia sederhana, tapi dia memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nah, ini apa ya? Botol ya? Jadi saya mau berbagi seperti ini. Ini botol minum. Kalau diisi air putih ini berapa ya harganya? 3.000 ya. Air putih, diisi air putih. Nah, kalau botol ini digantilah isinya dengan misalnya jus, berubah nggak harganya? Berapa? Goceng atau 5.000 ya kan? Terus kalau saya gantilah dia menjadi susu, berapa harganya? 10, makin naik ya. Terus kalau saya ganti lagi menjadi madu, berapa harganya? 15.000 madu satu botol ini. Berapa? Ada yang 20, ada yang 30. Nah, kalau saya gantilah dulu, botol ini isinya dengan parfum. Berapa harganya kira-kira? Kenapa dia berubah harganya? Padahal tempatnya sama-sama botol. Begitulah kamu. Kamu kelas 10, isinya masih kosong, harganya belum ada. Nanti waktu kelas 11, waktu mau kelas 12, terus kamu melaksanakan PKL, itu kan botol ataupun diri kamu itu kan sudah berisi ya. Jadi nilai kamu nggak kosong lagi. Apa coba harapan orang tua kamu menyekolahkan kamu di sini? Biar bisa jadi orang sukses. Coba Kak Diana, apa harapan orang tua kamu? Biar jadi anak yang sukses. Coba Bang Saidi, apalah harapan orang tua kamu? Nah, rata-rata orang tuanya ingin menjadi anak yang sukses. Bagaimana caranya? Dengan belajar secara terus-menerus dan konsisten. Pacaran boleh? Boleh nggak? Ada yang jawab boleh, ada yang jawab enggak. Itu tergantung pola didik orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya mengizinkan, ya udah. Tapi kalau orang tuanya tidak mengizinkan, ya jangan dilanggar. Karena pada dasarnya pacaran itu membuat pusing. Kenapa? Sedikit-sedikit ditanya, udah makan Dek? Di mana Bang? Bener nggak Dek ya? Bener ya. Jadi kamu hari ini belajar bagus-bagus, isi diri kamu dengan hal-hal yang positif, dengan kompetensi-kompetensi yang positif. Oke? Oke, baik. Ini botol siapa tadi? Oke, terima kasih kakak. Baik. Nah, saya mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira ada nggak ya yang ingat materi kita yang minggu lalu? Oke, Bang Haikal. Oke, keren. Masih ingat caranya Bang? Oke, keren. Ada lagi yang ingat materi minggu lalu? Siapa? Kamoza? Apa? Tentang apa? Tentang apa kita?
Oke, tentang aplikasi perkantoran. Apa yang kamu ingat tentang aplikasi perkantoran itu? Microsoft? Oke, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint itu buat apa? Aplikasi untuk membuat presentasi Iya. yang menarik secara visual. Oke, keren. Kak Cantik? Microsoft Word Bu, Microsoft Word itu untuk apa? untuk aplikasi mengolah data. Apa contohnya? Kadang kita bisa buat surat, kita bisa buat laporan dan banyak lagi Bu. Oke, pinter. Satu lagi nih aplikasi perkantoran. Oke, Bang Rifki. Microsoft Excel apa fungsinya? untuk mengolah angka, Pengolah angka. Apa kira-kira yang bisa kita olah di Microsoft Excel itu? untuk membuat database untuk menerima surat. Oke, salah satunya diintegrasikan dengan yang Haikal jawab tadi ya. Kita membuat mail match atau surat berantai. Baik, itu materi kita yang minggu lalu. Hari ini kita mau masuk elemen baru. Elemen dari informatika, yaitu namanya sistem komputer. Baik, saya buka materinya dulu. Ya, kita mau nonton sebenarnya sistem komputer itu apa ya? Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau buka dulu materi saya. Ya, saya mau buka dulu sebentar. Oke. Saya buka dulu ya. Jadi salah satu yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi itu adalah Canva. Nah, ini saya banyak buat project dengan menggunakan Canva. Baik. Oke. Nah, coba sebelum saya jelaskan apa sih itu sistem komputer, apa-apa saja sih komponen penyusun sebuah komputer, coba Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira gambar di depan ini dia yang termasuk ke dalam perangkat komponen penyusun komputer itu nomor berapa ya? Oke, Bang. Nomor 1 sama 2. Kenapa kamu bilang nomor 1 sama nomor 2? Karena saya lihat di situ ada monitor. Iya, iya. Terus? Apa ini? Nih, seperti ini. Oke, bener ya. Kalau nomor 2 itu masuk ke dalam perangkat enggak? Perangkat komputer enggak? Oke, layarnya. Cuman dia salah satu komponen pendukungnya ya. Oke, pinter. Lalu kita mau tanya, saya mau tanya dulu, yang waktu SMP, kalian pernah belajar tentang keyboard, tentang mouse nggak? Pernah? Coba Kak Anggi. Apa yang kakak pelajari waktu SMP? Cara mengetik 10 jari. Oh, berarti dia menggunakan 10 jari. Apa alatnya? Keyboard. Nanti kita akan bahas keyboard itu masuk dalam perangkat input, perangkat output, atau perangkat proses. Nah, ya. Jadi apa sih tujuan kita belajar hari ini? Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Coba dulu, Kak Sarah, silahkan dulu dibaca apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nggak nampak? Coba yang nampak dulu, Kak Dea dulu yang di depan. Apa Kak? Siswa dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan Benar. Oke, yang pertama, kalian nanti setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat memahami komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan benar. Jadi tahulah nanti itu apa fungsinya monitor, apa fungsinya keyboard, apa fungsinya CPU. Nah, lanjut selanjutnya itu kalian akan mampu menganalisis
fungsi komponen penyusun sistem komputer. Apalagi yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasikannya. Kayak tadi yang saya bilang di awal, keyboard itu masuk kategori apa? Apakah input, apakah output, apakah proses, begitu. Nah, mampu mengklasifikasikan interaksi manusia dan komputer dengan jelas. Sekarang pertanyaan kembali. Komponen komputer itu ada, tapi kalau tidak ada manusia, apakah komputer itu bisa kita gunakan? Enggak ya. Nah, kita bahas lagi. Kita bahas dulu. Apa sih itu dari sistem komputer? Coba Bang Rifki, boleh dibaca? Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi sistem. Ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja Sama untuk jalankan. berbagai tugas. Oke. Nah, jadi sistem komputer ini ya, baik laptop yang saya gunain ataupun komputer yang biasa kita gunakan di lab, itu fungsinya untuk memproses data, mengolah data menjadi informasi, menyimpan data, dan juga menampilkan informasi yang telah kita olah dari tadi. Misalnya, ada ini sekumpulan nilai siswa. Ya, contoh nih, nilai Radit 90, nilai Dea 90. Kalau itu tidak diolah sedemikian rupa dengan menggunakan komputer sebagai medianya, apakah bisa diinformasikan kepada orang tua kalian? Nggak bisa ya. Jadi salah satu fungsi dari adanya sistem komputer itu adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Kita Excel kemarin, jadi nggak informasi yang kita buat? Apa jadinya? Yang dijawab Haikal tadi? Jadi apa? Mailmate atau surat. Baik. Kita lanjutkan kembali. Ini tadi dia. Udah kita jelasin fungsi dari sistem komputer. Mengolah data, mengkomunikasikannya, lalu menyimpannya. Oke ya. Nih, ini yang paling penting. Kalian harus tahu bagaimana cara kerja sistem komputer. Nah, cara kerja sistem komputer. Selama ini kalian melihat komputer itu kayak mana? Gimana? Selama ini kalian melihat komputer gimana? Apa kakak? Coba, apa? Ketik-ketik muncul, ya kan? Ketik-ketik muncul. Kok bisa muncul? Dari mana datangnya? Kan begitu. Pernah nggak terpikir begitu? Pernah ya? Ternyata cara kerja sistem komputer ini ada beberapa bagian. Yang pertama, data di-input. Setelah data di-input, lalu data diapain? Diproses, bener, data diproses. Oke, setelah data diproses, itulah dia, diproseslah dia di dalam komputer itu. Setelah data diproses, kita butuh apa? Output. Output kita ini, ya, output kita ini, apakah perlu kita simpan? Perlu. Jadi inilah dia proses ataupun cara kerja dari sistem komputer tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada? Nggak ada. Oke, belum ada. Baik. Selanjutnya, kita berbicara tentang apa aja sih komponen utama dari si komputer itu. Coba lihat. Nah,
Coba lihat ini. Saya ada bawa ini. Ada yang pernah tahu ini apa? Ada yang pernah tahu ini apa? Kakak tahu ini apa? Nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Abang tahu ini apa? Nggak apa-apa. Kakak? Oke. Hari ini, inilah kita fungsinya belajar. Kita kan orang komputer ya. Jurusan apa ini? DKV, Desain Komunikasi Visual. Berarti berhubungan sama komputer, benar? Benar. Ini salah satu yang mempengaruhi kinerja komputer ataupun laptop kita. Pernah dengar kata RAM? Ini dia. Inilah namanya RAM. Oke. Nah, jadi kita hari ini mau mengklasifikasikan komponen utama dari sistem komputer. Nah, apa aja? Ada yang namanya perangkat? Oke. Atau biasanya kita bilang hardware, bener. Ada namanya itu? Iya, atau biasa kita sebut dengan? Oke, software. Software yang minggu lalu kita pakai namanya software? Oke, pintar, Microsoft Office. Satu lagi ada yang namanya pengguna. Pengguna itu siapa? Kita, calon desain grafis muda. Nah, ya kan? Calon administrator, calon programmer, calon UI UX designer. Itu kita. Kita termasuk di pengguna atau bahasanya brandware, benar. Atau bahasanya itu adalah brandware. Nah, sekarang kita berbicara tentang perangkat keras. Kamu tahu nggak perangkat keras itu apa, Kak Diana? Seperti komputer, CPU, monitor. Baik, benar, semuanya itu benar. Monitor, CPU, benar. Itu perangkat keras. Jadi intinya apa? Perangkat keras itu atau hardware itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer yang wujudnya atau fisiknya dapat dipegang, yang berwujud. Tapi dia dapat dipegang. Tuh, kalau dia brandware, coba, kalau dia brandware ini dia wujudnya ada nggak? Ada, tapi bisa kita pegang nggak? Nggak bisa ya. Jadi brandware itu wujudnya ada. Sama kayak angin, software. Jadi kalau perangkat lunak ini namanya adalah si software. Wujudnya ada nggak? Wujudnya ada nggak? Ayo, wujudnya ada nggak? Coba. Kalau tadi hardware atau perangkat keras itu wujudnya ada nggak? Ada. Kalau dia software, wujudnya ada nggak? Ada. Coba berpikir. Kalau hantu itu wujudnya ada nggak sih? Tapi bisa kita lihat nggak? Bener kan, wujudnya ada kan? Tapi hantu bisa kita lihat nggak secara kasat mata? Gak usah kita bicara hantu. Angin. Dia ada nggak angin itu? Ada. Bisa kita lihat nggak dia? Yang bisa kita rasakan. Kira-kira software seperti itu juga lah dia. Dia wujudnya ada, tapi tidak bisa kita tidak bisa kita pegang. Tapi bisa kita gunain, bisa kita aplikasikan. Selanjutnya ini ada pengguna. Selanjutnya ini ada pengguna, yaitu kita. Nah, sekarang coba dulu kalian buka buku informatika, ya kan? Kalian buka buku informatika kalian.
Silakan kalian buka buku informatika kalian. Baik, dah. Terus, ada yang ketinggalan buku informatikanya? Bawa semua ya? Oke, alhamdulillah dibawa semua. Kita perhatikan dulu. Kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi mendasar pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dituju. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan yang ketiga ada firmware. Sekarang kita akan bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan blueprint. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir ada storage device. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Nah, data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Contoh dari input device diantaranya keyboard dan mouse, mikrofon dan webcam, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada proses device atau perangkat proses. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, contoh dari proses device diantaranya prosesor dan CPU atau Central Processing Unit, VGA atau Video Graphic Adapter, dan RAM atau Random Access Memory, motherboard, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Contoh dari output device diantaranya monitor dan komputer, proyektor, printer dan handphone, speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data
baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contoh dari storage device diantaranya hard disk dan CD, DVD dan SSD, flash disk dan floppy disk, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai hardware atau perangkat keras, kemudian kita akan membahas mengenai komponen sistem komputer yang selanjutnya, yaitu software. Nah, apa itu software? Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operating system atau OS, kemudian ada programming language, dan yang ketiga ada application program. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Operating system atau sistem operasi yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh dari operation system adalah Windows dan Linux, Unix dan DOS, dan lain-lain. Kemudian ada programming language atau bahasa pemrograman. Programming language yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau computer application program. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya PHP dan Java, Microsoft Visual Basic, C++, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada application program atau program aplikasi. Nah, program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi dengan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pengguna. Misalnya, software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel, Chrome dan Firefox, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai software, kemudian kita akan bahas mengenai komponen sistem komputer yang terakhir, yaitu driver. Apa itu driver? Driver adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer, sedangkan beberapa contoh driver adalah programmer, meter, dan pengguna komputer lainnya. Driver sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau perangkat keras ataupun software atau perangkat lunak. Pengguna komputer atau biasa disebut dengan user dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada programmer, kemudian administrator, dan operator. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Kemudian yang kedua ada administrator. Administrator merupakan orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga ada operator. Operator merupakan
orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk DASES, dan lain-lain. Nah, setelah membahas semua komponen dalam sistem komputer, apa hubungan dari ketiga komponen tersebut? Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengelola informasi menjadi informasi baru yang mudah dimengerti oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengelola informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Nah, dalam sistem komputer, brainware juga menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam hardware dan software. Mengapa demikian? Hardware dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan. Jadi, ketiga komponen tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, oke, seperti itu video pembahasan mengenai komponen dalam sistem komputer. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi materi penjabaran tentang si hardware, tentang si software, dan tentang Oke. Jadi ketika si hardware, software itu ada, apakah dia bisa kita gunain? Berfungsi nggak ketika nggak ada brandware-nya? Berarti kita ini berharga ya. Jadi saya mau bagi pemahaman kalian. Jadi saya ada buat LKPD ya. Ini ada LKPD. Dari materi yang tadi, coba kalian dari materi yang tadi kalian tonton, coba dulu kalian isi ya. Kalian isi apa aja sih yang masuk ke dalam hardware, yang masuk ke dalam brandware, yang masuk ke dalam software. Nah, nanti kita bahas kembali. Nanti kita akan melakukan yang namanya pengenalan langsung terhadap komponen hardware yang nanti akan kita lihat dan kita pegang secara langsung. Yuk, silahkan terlebih dahulu diisi. Diisi, saya kasih waktu beberapa menit untuk mengisinya. Selanjutnya nanti akan saya berikan nilai dan akan saya umumkan di akhir pembelajaran. Nah, coba jangan dulu diisi. Nah, misalnya yang nomor 1. Nomor 1 itu namanya apa ya? Itu udah ada jawabannya di bawah, tapi kamu harus mencari tahu sendiri jawabannya. Nah, jadi kamu harus mencari tahu sendiri jawabannya apa. Oke, lihat. Nah, ya. Oke, coba. Oh, kamu belum, bentar ya. Coba. Misalnya yang pertama itu apa namanya? Apa namanya? Prosesor atau CPU. Jadi jawabannya udah ada di sini. Kamu tinggal cari terus kamu letakkan di sini. Saya kasih waktunya 7 menit. Yuk. Ada ya jawabannya di sini semua ya? Oke, silakan. Nanti saya kumpul kembali.
Ini adalah LKPD pengetahuan. Jadi dari sini akan saya nilai pengetahuan kamu. Silakan Kak dikerjain. Ya, nggak usah dijawab aja, kotaknya diisi kotaknya. Jadi semuanya itu ada jawabannya dari video yang udah kita tonton tadi. Ada yang sulit? Gampang ya. Ini LKPD pengetahuan. Saya kasih waktu beberapa menit lagi, nanti saya kumpul dan pada saat kalian melakukan nanti LKPD keterampilan, membedah atau menganalisis komponen-komponen komputer, saya akan melakukan penilaian. Oke, 2 menit lagi waktunya. Bang Haikal udah siap? Oke. Oke. Abang Ayas sudah siap? Bang Zaid udah siap? Oke. Mantap. Keren. Oke. Udah Bang, lebih? Oke, mantap. Oh, nggak ada lah nilai kamu kalau nggak bernama. Oke, Bang Saidi. Sudah? Kakak Anggi? Udah? Oke. Terima kasih. Nama udah? Oke, jangan lupa untuk menuliskan namanya. Mana? Oke. Kak Dina siap? Oke. Oke. Udah geserin lagi. Udah Bang Rifki? Udah? Oke, baik. Oke. Udah? Selesai? Oke, keren. Tulis namanya. Jangan lupa tulis namanya.
Dah, yuk selesai. Oke, selesai. Kakak udah siap? Dah. Oke, udah siap ya. Kakak udah siap? Oke. Jadi nanti saya kasih nilai ya. Ini saya kasih nilai, nanti saya umumin. Baik. Sekarang kita ingin membedah. Jadi kalian ini mau berdiskusi. Jadi sebelum kita berdiskusi, ya udah. Ya, silakan dulu kalian bentuk kelompok. Setelah itu nanti kita ice breaking. Baru kita buat LKPD keterampilannya. Yuk, silakan bentuk kelompok. Abang Ayas bentuk kelompok sama temen yang di belakangnya aja. Jadi biar jangan ribet, silakan bentuk kelompok bersama teman di belakangnya aja. Iya. Silakan. Ya. Oke. Ya. Tapi ini dimakan nanti pada saat jam istirahat ya. Pada saat jam istirahat. Nah, jadi ini dimakan nanti pada saat jam istirahat. Jadi anggota kelompoknya itu adalah teman yang di belakangnya aja. Bang Zaid di mana kelompoknya? Ya, silakan. Coba. Rapetin lagi. Oke, dirapetin. Oke, dirapetin. Oke. Mana lagi? Tapi janji ya, nanti dimakannya pada saat jam istirahat aja. Oke. Rapetin lagi kakak. Oke. Kita mau ice break dulu, biar kita nggak tegang kali, biar nggak serius-serius kali. Jadi, kenapa ini hilang? Udah dirondain duluan dong. Oke. Jadi ice breakingnya itu silahkan berdiri kalian dulu. Berdiri ya, berdiri dulu. Silahkan kalian berdiri. Silakan kalian berdiri. Sudah. Jadi ini ice breakingnya lagi viral di TikTok. Jadi namanya 4S. Sakit, sakit, sikut, sekat, sikat. Diambil. Jadi kalau nanti saya bilang sakit, itu sakitnya bukan sakit perut, tapi sakit kepala ya. Sakit kepala. Terus nanti kalau sekat begini, ada sekatnya, iya. Terus nanti kalau saya bilang sikut begini, terus kalau sikat, ya udah siapa yang beruntung diambil. Ya, siapa yang beruntung dia yang dapat. Oke, iya ambil itu. Siapa yang beruntung boleh ambil. Jadi siapa yang cepat dia dapat. Oke, ini namanya ice breaking 4S. Siap? Oke, kita siap ya. Siap. Sakit. Sakit. Terus sekat. Oke, sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang dapat? Oke, Bang Mirza dapat. Terus Kaki dapat. Siapa lagi? Bang Haikal dapat. Bang Radit. Ini yang apa ini? Oke, Zaidan dapat. Mau lagi? Nanti kita buat lagi.
Silakan duduk kembali. Oke, nanti kita buat lagi. Simpan dulu makanannya, nanti kita makan istirahat, ya. Oke, ini di sini ada yang namanya sebuah PC, ya, sebuah personal komputer. Jadi personal komputer di sini di dalamnya ada yang namanya si hardware. Kalau software kan udah kita gunain ya. Software kan dia tidak memiliki wujud fisik. Tapi wujudnya ada nggak sih? Ada. Nah, hari ini kita mau memperkenalkan kepada kamu mana yang namanya si RAM, mana yang namanya si CPU, mana yang namanya tadi si power supply, ya kan? Nah, coba kelompok Bang Rifki, ambil satu Bang. Ambil kelompoknya satu orang satu. Oke. Ayo Bang Mirza ambil satu. Abang Radit silakan ambil satu. Abang Zaid ambil satu. Abang Hai silakan ambil satu. Oke, masing-masing sudah memiliki personal komputernya masing-masing ya. Masing-masing sudah memiliki personal komputernya masing-masing. Oke. Apa yang harus kalian buat? Itu LKPD sudah ada saya kasih secara digital melalui WA Group. Nah, sembari kalian mengerjakan LKPD keterampilannya, ya, sembari kalian mengerjakan LKPD keterampilannya, saya akan menilai LKPD pengetahuan yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, nanti saya akan memberikan penilaiannya. Ya, nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalian sudah LKPD-nya? Belum? Kalian sudah? Oke. Dua? Oh iya, maaf. Berarti kececer di kalian. Oke. Terima kasih kakak. Oke. Nah, dengarkan instruksi dari saya. Dengarkan instruksinya. Ini PC boleh kalian buka, ya. Ini PC boleh kalian buka. Terus kalian cek di dalamnya itu ada apa-apa aja. Oke? Ada apa-apa aja di dalamnya. Jadi yang LKPD keterampilannya ini, tulis apa-apa saja yang ada di dalam PC ini. Contoh, misalnya yang di dalam PC kelompok Bang Haikal ini ada yang namanya si RAM, bener, pinter. Ada yang namanya si power supply. Nanti komponen apa saja yang ada di dalam PC tersebut ditulis di kolom ini. Paham? Paham? Kelompok Kak Cantik paham? Oke. Kelompok Bang Aldi paham? Paham, baik. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Iya. Kalau softwarenya yang mana? Softwarenya yang pernah kita pelajarin pada saat kita masuk di elemen teknik komputer dan informasi. Aplikasi perkantoran, apa itu? Apa itu, Kak? Enggak usah. Ini misalnya namanya nama kelompok Kameli, terus ada Kadina, Bang Zaid gitu.
Oke. Ya. Oke. Ini cara bukanya dia ke bawah. Oke ya. Nah, tuh. Ya. Oke, silakan kalian amati berdasarkan hasil pengamatan ini. Nanti jangan lupa kita presentasi. Jadi selama diskusi ini ada beberapa poin yang saya nilai. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap, bagaimana sikap kamu saat berdiskusi? Pengguna aja. Bagaimana sikap kamu dalam berdiskusi? Apakah kalian berantem? Jadi saya akan nilai itu. Pengenalan komputer, sistem komputer materi. Ya? Kenapa? Satu orang aja, KKM presentasi. Oh, Ayas, iya betul. Terserah Ayas atau Oke, nanti saya nilai sikapnya ya, bagaimana kalian berdiskusi gitu. Apa-apa aja yang ada di dalam sini boleh, berdasarkan video tadi. Iya. Nah, jadi kalian kalau bingung ya, ini ada buku panduan. Ada buku panduan. Ini fungsinya buku panduan, kenapa dikasih sama kalian. Jadi ada buku panduan di sini. Kalau lupa dari video yang Ibu jelasin tadi, ya. Ya. Ini saya kasih waktu beberapa menit ya untuk berdiskusi. Ya, Krum, boleh.
Oke. Ada. Gak tahu alat input apa. Oke. Satu setuju. Ya. Apa yang masuk dalam input? Nih. Perangkat keras nih, input. Terus ini ada proses. Terus ini ada output. Oke? Ya. Prosesnya apa yang dimaksud? Apa soalnya? Coba perhatikan soalnya. Nah, iya, berarti yang diminta hanya input dan iya, benar. Mana? Apa? Linux itu masuk ke dalam? Iya, benar. Pinter. Oke. Oke, sebentar lagi kita presentasi ya. Gimana? Oke? Ada kendala? Belum ya? Gak ada kendala ya? Oke. Gimana? Ada kendala? Mana? Bisa. Nanti ini dibuka bisa. Nanti kita belajar lebih lanjut ya. Ini kita hari ini hanya mengidentifikasi. Nah, ya. Ada kendala? Gak ada, aman.
Oke, selesai. Oke ya, kita sudah selesai melaksanakan LKPD keterampilannya. Sekarang kita mau mempresentasikannya. Ya, silahkan dulu dari kelompok yang satu. Silakan kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dah, yuk kita dengarkan dulu hasil diskusi dari kelompok satu. Ya Kak, di sini Kak, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mendengarkan ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem komputer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Silakan saya Dewi Amanda bersama dengan teman saya Dina Aniska. Oke, jadi kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu salah satu komponen pada sistem komputer, yaitu hardware. Yang pertama ada mainboard atau motherboard. Fungsinya adalah untuk menampung CPU, memori, bus, dan komputer lainnya. Yang kedua ada RAM atau random access memory untuk menyimpan data secara sementara ketika program diproses. Yang ketiga ada ROM, read only memory, sebagai media penyimpanan data pada komputer. Oke. Untuk mengelola input, mengeksekusi, perintah serta menjadi pusat kegiatan. Oke. Tepuk tangan dong, ada yang mau nanggapin? Nggak ada ya? Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu, silakan Kak, terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kami mengenai sistem komputer. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 2, silakan. Silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, biarkan kami berkenalan dulu. Nama saya Yahya Ayazaki. Coba perhatikan dulu temannya. Dan kami akan menjabarkan software dan berbagai fungsinya. Yang dibacakan oleh Rati. Pertama ada Linux. Linux ini berfungsi untuk membuat dokumen dan menjadi web. Yang kedua dari proses Unit, fungsinya untuk mempresentasikan yang ketiga dari Word, fungsinya untuk mengolah kata. Dan yang terakhir, dan ada Microsoft Excel, yaitu untuk mengolah angka, dan juga Chrome menjelajahi web dengan gratis. Oke. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3, silakan. Geser, silakan geser ke sana biar nampak. Gimana? Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa sih itu input device dan output device? Input device adalah komponen pada komputer yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa jenis perangkat input device akan dibacakan oleh dia. Keyboard, mouse, mouse up, hardback, scan, plastic, cover. Output device adalah Device, output device.
Oke. Dari output yang di sini kira-kira mana outputnya? Yang bisa kita yang ada di ruangan ini mana outputnya? Oke, pinter. Apa lagi? Apa lagi? Proyektor. Iya, pinter. Itu salah satu termasuk Output device. iya, pinter. Teman-teman ada yang mau tanya? Gak ada. Oke. Silakan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Abang Lutfi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Jadi di sini kita akan berkenalan. Nama saya adalah Haikal. Saya Sarah. Saya Tasya. Saya Muhammad Abdul Hadi. Jadi di sini kami akan menjelaskan pengertian dari sistem komputer. Sistem komputer adalah kombinasi dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja sama untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Jadi sistem komputer ini memiliki komponen utama, yaitu satu perangkat keras. Jadi ada 5 yang ada di perangkat keras ini. Satu unit pemrosesan pusat atau CPU, kedua memori atau RAM, ketiga penyimpanan atau storage, ketiga perangkat input, dan keempat perangkat output, dan kedua ada perangkat lunak atau software. Satu sistem operasi dan aplikasi, dan ketiga jaringan, dan keempat ada proses data. Sekian dari hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ayo terakhir kelompok kelima. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Selamat pagi menjelang siang. Kami sekarang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem komputer. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Rizky. Saya Santika, saya Anggi. Saya juga. Nah, di sini kita akan menjelaskan pengertian dari sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras ataupun perangkat lunak dan elemen lain yang bekerja sama untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Jadi, sistem komputer yaitu hardware, software, dan firmware adalah 3 komponen penting yang saling berhubungan untuk menciptakan sebuah sistem komputer yang lengkap. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, kami minta maaf. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Oke. Baik. Tadi kita sudah melaksanakan yang namanya LKPD pengetahuan ya. Terus ada namanya LKPD keterampilan. Nah, sekarang kalian sudah mendiskusikan hasil diskusinya dan sudah melakukan identifikasi dan juga klasifikasi terhadap komponen baik hardware yang ada di CPU ini. Sekarang saya mau umumin berapa nilai yang kalian peroleh
dari LKPD yang tadi kalian kerjakan. Oke, saya nilai ya. Dina Ariska nilainya 90, Melisa 80, terus Yahya 90, Saidi 80, Diana 70, Lutfil 85, Mirza 90, terus ada Anggi 95, terus Aldi 80, terus Zaidan 70, Haikal 85, dan Sarah 80. Oke, itu ya nilainya. Saya sudah mengumumkan nilainya dan studi kasus untuk pengenalan perangkat-perangkat komputer juga sudah kita kerjakan, juga sudah kita lakukan. Oke? Sekarang silahkan kamu susun kembali PC-nya dan tolong kembalikan lagi ke depan. Ya, silahkan kamu susun kembali PC-nya. Ayo, ditutup kembali. Silahkan kamu tutup kembali, terus letakkan di depan. Nah, harus itu aja. Nah, nggak apa-apa. Nanti dia berdiri gini ya. Nah, taruh aja dia di bagian dindingnya ya. Silahkan ditaruh ke depan lagi. Sudah? Oke. Baik. Sudah? Ada yang mau ditanya untuk materi ini? Tengok, mata si Haikal udah mau keluar. Ada yang mau ditanya untuk materi ini? Ada? Nggak ada ya? Berarti udah semuanya paham ya? Baik. Untuk menguji pemahaman kamu, saya mau kamu mengerjakan post-test yang udah saya kirim melalui WA group. Ya, silahkan. Itu soalnya hanya beberapa aja. Silahkan dibuat post-testnya. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk kamu mengerjakan post-test itu seputaran komponen-komponen dari komputer. Oke? Oke, saya kasih waktunya. Tinggal beberapa menit lagi. Ya. Oke, beberapa menit lagi waktunya. Ya. Oke, selesai. Gampang kan soalnya ya? Oke, mudah dipahamin ya? Oke, selanjutnya saya mau minta kamu, perwakilan dari kamu, untuk memberikan kesimpulan
dari materi yang hari ini kita bahas. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Oke, Kak Melisa. Silakan Kak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah terdapat beberapa komponen penyusun sistem komputer, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Hardware atau perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata, dapat diraba dan juga dilihat. Contohnya adalah mouse, keyboard, monitor, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Adalah sistem komputer yang dapat dilihat namun tidak dapat diraba namun dapat dijalankan. Contohnya adalah Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Selanjutnya adalah brainware, yaitu user atau pengguna. Adalah orang yang menggunakan sistem komputer tersebut. Contohnya adalah desainer grafis, programmer, maupun editor. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Melisa. Kasih tepuk tangannya dong. Jadi tadi dia menjelaskan tentang apa itu sistem komputer ya Kak. Menurut kamu penting nggak Kak? Penting. Penting banget. Oke, perwakilan lagi dari siswa? Oke, silahkan. Senang saya semangat gini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita bisa tahu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang melakukan tugas tertentu seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan memberikan output dalam bentuk informasi. Sistem komputer dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan komputer. Komputer dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari, seperti membuat surat, membuat laporan keuangan, membuat sebuah desain, membuat presentasi, dan lain sebagainya. Oke, keren ya. Terima kasih Bang Lutfi. Oke, kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, ya kan? Kita sudah mengerjakan LKPD pengetahuan, kita sudah mengerjakan LKPD keterampilan, semuanya sudah kita kerjakan. Oke? Nah, jadi pembelajaran hari ini tentu sangat berguna untuk kamu di masa depan. Nah, minggu depan kita akan membahas bagaimana cara merakit PC. Nah, bagaimana kita merakit PC agar PC tersebut dapat dioperasikan ataupun digunakan oleh brandware itu sendiri. Ya, yuk silahkan kita kembali lagi mejanya seperti semula. Yuk kita kembalikan lagi mejanya seperti semula. Silakan dibuka HP-nya kembali. Yuk, silakan dibuka HP-nya kembali. Saya mau kalian mengisi refleksi pembelajaran hari ini yang sudah saya share melalui WA group. Silahkan kalian isi refleksi hari ini melalui smartphone kalian masing-masing.
yang sudah saya berikan ataupun saya share melalui WA group. Saya kasih waktunya 1 menit. Oke. Selesai? Oke, selesai. Nah, sekarang kita biar otak kita fresh, mau pulang kita kan? Nah, kita mau pulang, disimpan dulu semua peralatannya. Yuk, silahkan disimpan dulu semua peralatannya. Sudah? Simpan dulu semua peralatannya. Kita mau relaksasi dulu. Nah, kita mau relaksasi dulu. Kamu ikutin apa yang dibilang oleh audionya. Yuk. Jadi langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Oke, jadi ini kita mau relaksasi ya, biar otak kita fresh kembali mau pulang, karena hari ini pembelajaran kita cukup menyenangkan atau tidak? Oke, yuk kita mau mulai untuk relaksasi dulu. Ini bisa kamu terapin di rumah kalau kamu misalnya lagi putus sama pacar kamu gitu. Yuk sama-sama kita lakukannya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes.
Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, selesai? Oke, udah semuanya ya kita kerjakan. Mulai dari ice breaking, mulai dari pengerjaan LKPD, ya kan? Mulai dari post test, membuat rangkuman, kesimpulan, dan juga refleksi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Gak ada? Oke. Ayo Bang. Udah rapi? Coba cek dulu kerapiannya. Sampah ada? Ada sampah? Gak ada ya? Yuk Bang Radit, kita mau pulang. Silahkan Bang Radit pimpin doa sebelum kita pulang. Bersiap. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Mari dulu. Beri salam. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kamu, dapat kamu manfaatkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, dan semoga masa depan kamu tercapai. Kirim salam saya untuk kedua orang tua kamu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi